Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan, oke? Ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema kondisi cinta segitiga. Wow, kalau udah mendengar atau melihat energi ini, sepertinya ya pastinya ada istilah nyeseknya. So ya senyesek apapun kita harus stay strong, karena apa ya, hidup kita adalah yang kita jalani atau kita hadapi adalah bagian untuk kita, jadi tetap stay strong, oke? Be happy. So saya akan deep readingkan untuk kalian. Semoga ini adalah readingan yang membuat kalian lebih bersemangat ya, atau lebih sabar dalam menghadapi situasi cinta segitiga yang sedang kalian hadapi, oke? Saya akan coba jujur dari energinya guys. Saya akan ikuti pergerakan energinya seperti apakah kondisinya saat ini ya. Saya kan masih banyak yang berproses ya. Oh sorry. Oke, ini dia kondisi cinta segitiga. Saya akan tarik energi pasangan kalian. Oke, di sini ada Page of Pentacles. Ya, beberapa dari kalian dealing dengan seseorang yang sedang sangat sibuk dengan bisnis baru atau job baru atau ya pokoknya karir barunya dia. Wow, Ten of Pentacles. Wow, kelimpahan loh guys. Kalau aku lihat ya, pasangan kalian adalah pasangan yang sedang sangat diberkati oleh Tuhan ya, berkat materi seperti itu ya, spesifiknya seperti itu. Berkat materinya sangat bagus, berarti orang yang ya diberkati ya, berarti orang yang baik dong, punya masa lalu baik kalau saat ini diberkati secara materi, oke? Tuh, oke. Dan di sini kondisi hubungan kalian itu stuck, nggak tahu mau ngapain ya. Dia bingung mau lakukan apa dengan situasi ini ya, karena memang aku lihat ini dia adalah orang yang memiliki pasangan resmi dan kamu orang ketiganya, seperti itu kebanyakan, atau bisa vice versa ya. Dia stuck karena memang ya nggak mau lihat realitinya, dia hanya melakukan saja ya tanggung jawab. Dia mencoba untuk membuat happy family, maksudnya membuat suasana keluarga bahagia ya, nggak ke dia, nggak ke kamu, seperti itu. Five of Wands, walaupun kadang dia suka complicated sendiri, banyak sekali hal yang dia rasakan. Wow, ternyata nggak hanya orang ketiga yang merasa bingung ya, atau nggak hanya pasangan resmi saja yang merasa sakit dikhianati. Ternyata orang yang memiliki dua pilihan dalam cinta segitiga itu justru bebannya juga berat
ya, karena dia yang tahu dengan kondisi keduanya ya. Jadi kadang-kadang kondisi itu bikin dia pusing dan bingung bagaimana harus memilih yang seperti apa. Kadang-kadang nggak usah milihnya diri sendiri itu terbaik. Wah, Two of Cup ya, karena dua-duanya dicintai kalau aku lihat ya, dua-duanya berat ya, seperti itu. Knight of Wands, jadi dia enjoy aja guys ya, aku lihat ya, karena memang ada maninya, dia punya itu ya, punya materi jadi dia enjoy aja seperti itu, sambil berjalan sambil enjoy. Dan ya beberapa dari kalian memang ketemu dengan orang yang sudah menikah dan di tempat pekerjaan seperti itu, mungkin saling cocok karena satu profesi ya, pasangan resminya mungkin nggak bekerja atau profesinya lain, bisa seperti itu. Jadi terjadilah hubungan dengan kamu, tapi dia orangnya sangat tanggung jawab dengan family ya, sama kamu juga cinta sih kalau aku lihat ya, sama kamu juga tanggung jawab juga seperti itu. So saya akan shufflekan untuk kondisi hubungan kalian saat ini. Maaf sih kalau aku lihat complicated ya, sangat bingung ya, pokoknya galau seperti itu, banyak yang dipikirkannya. Gak hanya dia sih, kamu juga seperti is not joking. Keluar juga energinya, memang itulah ya. Oke guys, ada Three of Swords, itu kondisi kalian, dan memang ada yang sudah menikah secara siri, berarti ini antara orang resminya dan orang ketiganya sudah dinikah secara siri, bisa seperti itu. Wow, Two of Wands, tapi ya mau nggak mau ya, waktu itu kendalanya di waktu dan kesempatan. Jadi kalian orang ketiganya hanya saling memantau dengan dia ya, menunggu ada giliran waktu, curi-curi waktu seperti itu. Tapi tidak semua kalian sudah nikah siri ya, mungkin ada yang baru di fase ya, dia baik dan tanggung jawab tapi sayang dia laki orang seperti itu. Tuh King of Cup, orangnya baik, penyayang ya, kalau aku lihat pasti koneksinya ke kamu soulmate, ke dia karmik juga seperti itu. Four of Swords tuh bingung ya kan, dia butuh waktu untuk menyendiri ya, sering kondisi ini membuat dia itu feeling down seperti itu. Page of Cup, dan sebetulnya dia menginginkan hal baru. Ini sebetulnya takdir mau dibawa kemana sih, intinya seperti itu. Kalau memang bahagianya dengan orang istri pertamanya, kenapa harus hadir orang kedua ya, orang ketiga seperti itu, kamunya harus hadir. Tapi kalau sudah dijalani dengan kamu, saya mau melepaskan orang ketiga juga, saya cinta ya, seperti itu. Nah itu kondisi yang betul-betul membuat dia yang memiliki dua pilihan, atau mungkin kamu yang memiliki dua pilihan. Itu complicated, sangat-sangat complicated, dan ini nggak bisa lepas. The Wheel Fortune, sudah mencoba melupakan, sudah mencoba move on, balik lagi karena memang harus terjalin kisah. Ini kehidupan yang wow, nggak mudah ya, tapi saya yakin kalian mampu, karena memang apa yang kita hadapi, terima dalam kehidupan sekarang itu hasil kreativitas kita di masa lalu, perbuatan kita guys. Jadi mau nggak mau ya harus diterima tuh The Chariot. Dan hubungan ini langgeng loh, ada yang sudah mungkin 5 tahun 10 tahun dalam hubungan kamu dinikahin siri, dan wow itu rasanya sih pasti nyesek banget ya. Ya kadang-kadang orang ketiganya sudah menerima pasangannya ada istri, tetapi kadang-kadang istri tuanya ya nggak mau juga dimadu, akhirnya ngumpet-ngumpet. Nah itulah ya. So saya akan sampaikan untuk love oracle-nya. Tuh, yang terbaik adalah kalian fokus dengan diri sendiri. Kalau aku lihat sebetulnya hubungan ini bisa berjalan lama ya, maksudnya langgeng gitu ya. Itu kalau kalian itu melakukannya itu balancing antara logika dan perasaan. Contohnya begini, untuk kalian yang berada di situasi cinta segitiga ya, itu kenapa terkadang ada orang yang sudah sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun cinta segitiga masih awet, walaupun gak saling ketahuan gitu ya. Tapi
kayaknya sih Tuhan alam semesta juga nggak mungkin membiarkan kalian nggak saling ketahuan ya. Kebanyakan ya ada sih memang sampai 20 tahun baru ketahuan oleh istri tuanya, ada yang seperti itu. Ada yang baru 5 tahun sudah, tapi pasti dalam lifetime itu pasti ketahuan ya, nggak mungkin nggak, karena kita hidup dalam vibrasi yang satu kan, fokusnya satu orang punya dua pilihan, otomatis energi dia terbagi-bagi, nggak mungkin ada feelings or something kayak mendengar kabar dari orang. Pasti kan walaupun istri pertama dan istri kedua itu nggak saling touch kehidupannya, tapi pasti ada dengar-dengar. Nah kadang-kadang yang pintar itu justru yang nggak mau tahu karena sebetulnya cara dia melindungi diri. I don't care orang mau digosipin, misalnya suami kamu tuh ada gandeng orang lo di luar, saya nggak percaya, saya percayanya suami, nggak percaya kamu gitu. Sekalipun mungkin iya, tapi kamu sudah memenangkan diri kalau kamu sudah berani tutup mata. Nah situlah. Nah makanya pandai-pandai kita itu harus strategi. Ketika kita punya strategi menghadapi pasangan, menghadapi orang ketiga, kita juga harus punya strategi menghadapi diri sendiri supaya kita itu tetap stay positif. Nah seperti itu dong ya, kalau aku lihat sih sorry ya, beberapa dari kalian memang nyesek guys, beneran ini nyesek, saya rasakan nyesek udah lama ya, dan kondisinya lumayan on off. Bahkan ada beberapa dari kalian yang mungkin sudah disiri, nikah siri, dan ini sekitar 2 tahun 3 tahunan itu diabaikan seperti itu ya. Mau maju menjadi istrinya dia tapi kamu cari nafkah sendiri, mau mundur tapi kamu cinta ya. Udah seperti ini. Kalau udah ini itu kalian fokusnya ke diri sendiri ya. Suami kalian memiliki 2 pilihan, bukan kalian aja, bukan hanya istri tua yang merasa disakiti, bukan hanya orang ketiga yang merasa kayak nggak dihargai atau diumpetin kan, kayak nggak dihargai. Yang punya 2 pilihan, suaminya aja pasti merasakan beban seperti itu. Jadi kalau kebanyakan kalau orang memang sudah bakatnya ya, mungkin memang dia memiliki kelebihan ya. Saya yakin kalau masalah hanya untuk romantic romance, satu laki-laki mau punya 3 atau 4 istri masih mampu. Tapi ini kan masalah perhatian dan finansial di sini berperan. Oke, time and money itu yang paling berkelan. Logikanya itu di time and money. Kalau nggak pinter-pinter dalam menghandle waktu untuk memberikan giliran kepada istri-istrinya, itu ya payah juga sih, akhirnya menyusahkan diri sendiri. Itu laki-laki yang memiliki banyak tanggung jawab ya dengan orang yang dicintai, lebih dari 1 atau 2. Dan di sini aku lihat kalau kalian yang memiliki 2 pilihan, kalian itu fokusnya dengan diri sendiri aja. Sama orang bini pertama, bini tua juga harus fokusnya dengan diri sendiri ya. Jangan touch mau orang menggosipin suaminya, dia punya cewek lagi di luar loh, aku lihat. Don't care, kamu yang penting jatah dari suami itu lancar. Suami pulang itu milik saya, di luar saya nggak akan mendengarkan gosip. Saya percaya karena saya menjaga dengan doa saya gitu dong. Nah ini kadang-kadang yang membuat kalian itu bisa lama hubungannya, karena sama-sama fokus dengan diri sendiri. Harus dong guys, biarkan takdir itu yang menjatuhkan Tuhan dan alam semesta. Mau kemana nih kalau takdirnya harus punya lebih dari 2 pasangan, mungkin 3, 4 ya, 2, 3, 4. Nah berarti ya memang udah bakatnya dan memang berkahnya di situ. Nah kadang-kadang kan gitu. Laki-laki kalau yang pandai pasti dia akan fokus dengan pekerjaan, cari duit terus. Waktunya pulang kasih jatah ke bini pertama, ada waktu giliran ke bini kedua, ketiga, keempat, mungkin seperti itu ya. Nah itu akan menang kalau laki-laki bisa seperti itu. Tapi kalau laki-lakinya udah pakainya bucin juga,
dari perempuan yang pertama, bini pertama mendengar bucinan bini kedua, nanti mereka saling saling jealous ya kalau sudah saling kenal, atau mungkin nggak saling kenal tapi bini pertama mendengar katanya kamu punya punya bini lagi di luar gitu ya kan. Nah nanti suaminya kalau ikut menghadapi bini perasaan dengan cara begitu, itu pasti complicated. Itu dijamin rumah tangga itu seperti neraka ya, banyak kesusahan, banyak trouble, banyak toxic. Nah toxic itu ya neraka ya, maksudnya kesusahan seperti itu. Tetapi kalau misalnya laki-lakinya stay handsome ya, dia hanya fokus dengan mencari duit, misalnya bininya komplain, yang satu dua semua komplain, katanya kamu di luar punya lagi ya bini. Kamu laki-laki itu harus tetap stay manly dong ya, kalau kamu sudah ada di situasi ini. Jadi nggak usah digubris hal-hal yang seperti itu. Yang penting kamu tanggung jawab ke bini, intinya seperti itu ya. Siapa sih yang nggak pingin punya love story yang satu bini terus satu seumur hidup? Semua laki-laki saya yakin mau di posisi itu, jangan salah guys ya kan. Nah itulah, kalau nggak hanya kita aja yang dalam cinta segitiga, misalnya kamu orang ketiga kan perempuan atau enggak istrinya yang butuh healing, yang butuh self love, laki-lakinya juga butuh self love untuk fokusnya ke diri sendiri. Yang penting gue tanggung jawab sebagai laki-laki ngasih ke bini-bini gue gitu ya kan. Nah, selesai masalah, dijawabnya itu pakai tanggung jawab, bukan kalau sudah situasi cinta bersegi-segi atau cinta segitiga itu nggak usah banyak statement. Ekspresikan cinta saja ya, pokoknya mengungkapkan cinta dengan materi, dengan logika, dengan waktu. Saat kamu dengan yang tua, fokusnya dengan yang tua. Saat kamu dengan muda, fokusnya dengan yang muda. Nggak usah orangnya di sini touch pikirannya kemana-mana gitu, pasti berhasil. Makanya banyak terkadang yang berhasil karena memang ya orangnya pasti punya kelebihan ya, makanya sampai memiliki 2 pasangan atau 3 pasangan. Karena apa? Dia secara mental siap, secara finansial siap, itu kuncinya ya. Buat orang ketiga juga seperti itu. Terkadang nih saya tahu banyak sekali kasus yang sebagai orang ketiga kalian sudah nerimo bahwa pasangan kalian ini sudah memiliki pasangan resmi dan kalian sudah menerima apa adanya. Saya nggak apa-apa digilir karena saya cinta dia, itu kita nggak menyalahkan loh guys. Orang ketiga kalau sudah ada ini karena dia juga dulunya di past life, di kehidupan lalu juga pasangannya dia juga ya kan, seperti itu. Jadi ya sekali waktu ketemu misalnya soulmate sampai 2, karena koneksi soulmate kan bisa sampai 30 soulmate kita ketemu dalam satu lifetime. Kecuali twin flame lah, baru satu twin flame aja seumur hidup yang forever seperti itu. Jadi orang ketiga juga nggak salah juga, tapi kalau boleh saya pesan untuk kalian orang ketiga, kan nggak semua posisinya itu kalian dijatah dengan dia. Kadang-kadang love story dan cinta segitiga, orang memutuskan untuk memiliki lebih dari satu bini. Kedua biasanya karena alasan materi, ada juga yang seperti itu. Misalnya gini, rumah tangga ini tadinya baik-baik saja, tapi memang materi tidak begitu seberapa berkelimpahan. Setelah ketemu di tempat kerja dengan orang ketiga, ternyata orang ketiga mungkin atasannya atau bosnya, otomatis dia akan membawa perubahan finansial ya. Jadi yang berkorban terkadang orang ketiga untuk nyuntikin dana ke hubungan rumah tangga dengan istri sahnya. Nah seperti itu terkadang di situ. Kalau boleh saya pesan kalian jangan terlalu bego-bego amat ya, harus pakai strategi. Nggak apa-apa kalian nggak dinafkain, misalnya memang dulunya di past life ya pastinya terbalik posisinya, harus bayar karma sekarang sih. Nah seperti itu. Tapi ya jangan terlalu kamu berkorban semua terus sampai kalau suami kalian misalnya ke orang ketiga ya, ke kamu misalnya
saya butuh money gitu, dia apa-apa sharingkan dengan kamu dan harus ada solusi dari kamu untuk menangani solusi kebutuhan materi untuk rumah tangganya dia. Kalau kamu nyoh-nyohkan terus, ya kamu akan memberi kesempatan dia untuk memanfaatkan. Makanya jangan bego-bego amat, harus pakai strategi juga supaya aman hubungan kamu dengan dia. Ada happy-nya, ada kebahagiaannya, bukan hanya tentang materi. Memang iya, awalnya ya pastinya ya tentang materi juga, tapi harus ada strateginya biar nggak terlalu sakit-sakit amat kalau ada sesuatu. Nah, seperti itu. Ya, jadi apapun posisinya kalian dalam hubungan ini, jangan merasa tersakiti kalau kalian masih mempunyai ya tekad untuk meneruskan hubungan. Ya itu konsekuensinya, ya perjuangannya, nyesek iya, tapi kalau bisa bahagia kenapa enggak? Banyak kok pasangan cinta segitiga yang akhirnya ketahuan istri pertama bisa menerima istri kedua, istri sirihnya, akhirnya harmonis. Nah itu energinya sudah mengalir, kalian berarti berhasil dalam saling men-trigger. Nah ya kan, karena ini kan koneksinya bukan koneksi cinta biasa, luar biasa juga ya, orang-orang yang kuat yang bisa menghadapi situasi ini. Oke, so apapun kondisinya dan apapun posisinya kamu, ya tetap sabar ya, harus stay sabar kalian seperti itu, karena ini adalah posisi yang tidak mudah. Oke, kita akan lanjut guys. Coba ini koneksinya, koneksi. Kalau aku lihat ini karmik udah keluar ya tuh, endings bring new beginning, bertumbuh. Tuh, kalian bertumbuh bersama di dalam koneksi ini. Ya, banyak ya, ada beberapa dari kalian yang awal-awalnya memang kamu ada Four of Swords. Kamu dua-duanya ketemu saat dia punya pasangan, kamu punya pasangan. Dia janji akan menikahi kamu dan kamu melepaskan suami. Four of Swords. Setelah waktu berjalan, dia sudah dapat untung dari kamu ya, karena materi. Makanya kalau cinta segitiga ini harus hati-hati, being strategi ya, pakai logika, pakai matematika, jangan terlalu pakai perasaan. Dia mau minjem duit pakainya perasaan, dikasih uang dianya yang nggak bisa. Kalau dia minjem duit ya, kalau kamu bisa ngasih pinjaman atau ngasih untuk sekedar menolong dia, mungkin dia bingung untuk ngasih jatah istrinya, ya kasihlah untuk beli beras istrinya, nggak apa-apa kita kasih makan orang, seperti itu. Tapi jangan terlalu bego-bego amat, apa-apa dia mengeluh tentang keuangan nanti kamu iya. Nah itu udah kamu menyakiti diri sendiri ya. Aku lihat di sini seperti itu. Awal-awalnya kamu hubungan dengan suami yang dulu karena ada Four of Swords ya, itu kondisi segi 4. Terus setelah kamu sudah betul-betul pakai perasaan, sekitar 2 tahun 3 tahun ini kamu digantungnya. Kamu udah meninggalkan pasangan, dia belum. Ada yang seperti itu tuh, karena dia hanya butuh orang untuk memperkuat rumah tangganya dia. Jadi hati-hati. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Yang tadinya misalnya dia niatnya memang hanya memperkuat rumah tangganya dia untuk alasan materi ya. Kalau kamunya baik dan ngam dengan istrinya, ya mungkin kamunya orang ketiganya single ya. Kamu baik ngam dengan istrinya dan kamu pandai dalam menghadapi dia. Misalnya dia butuh money, terus tapi you pinjem, tapi misalnya tanggal sekian sudah harus ada ya, kasih back me lagi gitu. Nah dia lakukan itu. Nah itu berarti orang bisa dipegang. Kalian sama-sama belajar. Lama-lama istrinya tahu dan suaminya cerita ternyata selama ini ada perempuan lain yang suka menolong rumah tangga dia. Akhirnya kalian bisa diterima menjadi orang ketiga dan bisa nikah resmi. Ada yang dari niat nggak bagus menjadi bagus. Nah itu dia, semua tergantung bagaimana kita mengolah energi ya. Jangan kasih kesempatan orang menyakiti kita. Oke? Jadi kita harus smart, nggak hanya pakai perasaan.
Tuh, komunikasikan segala sesuatu ya. Di sini ada the truth ya, harus ada keberanian ya untuk berjalan ya, segala sesuatu harus pilih yang the bestnya, seperti itu. Girl talk, time with friends ya, jangan terlalu, pokoknya nggak laki-lakinya, nggak bini tuanya, nggak orang ketiganya, fokusnya ke urusannya masing-masing. Pasti itu let it flow aja. Jadi nanti mana satu yang terbaik atau bagaimana takdir yang terbaik, Tuhan alam semesta pasti berikan ya. Di sini kalau saya lihat kalian nggak bisa saling melupakan karena ada the wheel fortune ya, new phase, ada yang on off hubungannya gitu karena situasi. Tuh yang benar-benar cinta unconditionally love, memang cinta tanpa syarat, cinta sejatinya kalian di sini. Wow, dia selalu ya, ada beberapa yang sedang tidak aktif dalam pertemuan ya, mungkin kalian menghindar secara komunikasi juga, dan dia selalu melihat foto kamu, merindukan kamu, seperti itu. Wow, kalau aku lihat sih pelajaran hidup yang sangat berharga, dan ini adalah seperti sekolahannya. Mungkin kalau ya seperti di pendidikan gitu, mungkin kayak pesantren kilat gitu ya, atau enggak di mosque ya, kom ya, kalau yang Kristen itu kom, kehidupan orientasi melayani, melalui seperti ini. Jadi kita bagaimana membentuk karakter kepribadian kita, terkadang harus dihadapkan dengan trouble bersama orang-orang yang terlihatnya menyakiti kita, tetapi itu semua bagaimana kita untuk menerimanya. Oh, ini pelajaran, ya sudah tahu, ya sudah, kita terima pelajarannya, maafkan orangnya. Oh, ini blessing kok, ya tergantung intuisi kalian. Ini blessing kok, saya yakin saya bisa diterima oleh istri pertamanya. Nah, itu berarti kalian luar biasa ya, ada berkat amazing di depan yang untuk kalian mungkin bisa menjadi cinta segitiga yang harmonis. Nah, seperti itu. Pokoknya enjoy saja, segala sesuatu itu ada meaningnya, ada reasonnya, seperti itu. Oke guys, untuk zodiak saya akan readingkan, ada dari elemen air Cancer, Scorpio, Pisces, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus, dan elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Dan untuk zodiak yang paling strong readingan kali ini ada di kondisi zodiak Cancer, only one. Wow, so spesial Cancer. Semoga kalian happy dan kalian suka. Terima kasih ya sudah selalu setia dan meluangkan waktu, dan semoga ini bermanfaat. Pokoknya apapun situasinya, tetap semangat, lakukan yang terbaik untuk kalian dan fokusnya ke diri sendiri, oke? Dan apapun posisinya kalian, kalau kalian masih memiliki tekad ya untuk meneruskan hubungan, ya kalian harus tahu konsekuensinya, seperti itu. Oke? Ikuti intuisi. Oke, guys. So, wow. Thank you so much ya, and mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.